Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Santriwan, santriwati, Rijalul Ghad wa Ummahatul Ghad, Pesantren Persatuan Islam nomor 50 Lembang, serta ikhwatu iman rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, masuk lagi ke hari Ahad. Sebagaimana biasanya untuk hari Ahad kita akan mengadakan kajian atau materi pembelajaran yang berkaitan dengan ilmu tauhid atau ilmu yang membahas terkait bagaimana cara-cara mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Minggu kemarin kita sudah membahas dalil yang ketiga dalam kitab ilmu tauhid, yaitu dalil yang di dalamnya berisi terkait dialog yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta para malaikat ketika Allah hendak menciptakan khalifah, atau dalam hal ini Adam alaihi salam. Lalu Allah Subhanahu wa taala melontarkan kepada para malaikat terkait apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian di pertemuan kemarin pun kita sudah menjelaskan ketika Allah melontarkan hal-hal yang diinginkan oleh Allah, kemudian para malaikat seolah protes dengan apa yang nanti akan Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Padahal yang dilontarkan oleh para malaikat bukan bentuk protes, bukan hasud kepada anak Adam, bukan menolak apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukan juga menolak apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa yang dilontarkan oleh para malaikat yaitu pertanyaan ataj'alu fiha, kenapa engkau akan menciptakan makhluk di muka bumi yang nantinya akan menumpahkan darah, yang nantinya juga akan merusak bumi. Nah, para ulama tafsir mayoritas menyebutkan bahwa maksud dan tujuan yang disampaikan oleh para malaikat dengan menanyakan hal itu adalah mal hikmah. Apa hikmah yang terdapat dalam penciptaan Adam alaihissalam? Nah, jadi bukan protes, bukan hasud kepada anak Adam, tapi karena malaikat tidak mengetahui hal-hal yang tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Adam goib. Makhluk yang nanti akan menghuni bumi goib. Apa yang akan mereka lakukan itu goib. Nah, maka karena kegoiban atau ketidaktahuan para malaikat, akhirnya para malaikat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk lebih menjelaskan dan lebih merinci kira-kira apa hikmah di balik penciptaan Adam alaihi salam. Nah, untuk pertemuan sekarang, sebagaimana yang dijanjikan minggu kemarin, kita akan bahas satu dalil terkait bahwa para malaikat ternyata diberikan potensi atau diberikan sayap oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi santri dan santriwan yang sedang membuka Al-Qur'an atau membuka bukunya, dan bagi ikhwat iman rahimakumullah yang sedang membuka bukunya, silahkan dibuka surat Fatir ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Fatiris samawati wal ard, yang Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit serta bumi. Ja'ilil malaika, bukan hanya menciptakan langit dan bumi,
Allah Subhanahu wa taala pun ja'ilil malaika, telah menciptakan para malaikat. Untuk apa fungsinya? Rusulan, sebagai rasul, sebagai utusan. Uli ajnihatin, yang mereka ada yang diberikan sayap oleh Allah Subhanahu wa taala, mathna, 2. Wa thulatha, ada juga yang diberikan sayap 3. Wa ruba'a, dan ada juga yang diberikan sayap 4. Yazidu fil khalqi, Allah akan menambah dalam penciptaannya ma yasha, apa saja yang Allah kehendaki. Innallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu qadir, maha berkehendak. Santriwan santriwati Pesantren Persatuan Islam nomor 50 Lembang serta ikhwatu iman rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai pembicaraannya dengan redaksi alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Nah, para ulama tafsir mereka menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan alhamdulillah artinya pujian yang sempurna, bentuk rasa syukur yang dilontarkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun bentuk pujian yang berhak disampaikan kecuali pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama menyampaikan, siapa saja yang mereka ingin dipuji oleh manusia, maka sebetulnya mereka telah mencuri hak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pujian adalah hak dan milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika segala bentuk pujian adalah hak dan milik Allah Subhanahu wa taala, siapapun manusia yang ingin dipuji, siapapun manusia yang memiliki sifat riya, maka berarti orang tersebut telah mencuri hak Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan bahwa hati-hati dengan syirkul asghar, hati-hati dengan syirik kecil, yaitu riya. Kenapa riya dikategorikan syirik? Yang namanya musyrik atau orang yang syirik adalah orang-orang yang mencoba untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mencoba untuk meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mencoba untuk melaksanakan sesuatu yang sesuatu ini disetarakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa riya terkategori syirik? Orang-orang yang riya, yang ingin dipuji, dia telah musyrik. Kenapa musyrik? Karena dia telah menyembah dirinya sendiri selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apa? Dalam hal pujian. Alhamdulillah, segala bentuk puji lillahi, milik Allah. Dalam ayat ini pun Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan segala bentuk pujian apapun ini milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada manusia yang ingin dipuji, maka dia berarti sudah mencoba untuk menandingi Allah Subhanahu wa taala. Sudah menyebutkan bahwa bukan hanya Allah yang layak untuk dipuji, tapi aku pun layak untuk dipuji. Salat, semangat ketika ada orang lain, secara tidak langsung dia ingin dipuji. Maka ketika sholat ingin dipuji oleh orang lain, maka dia telah memposisikan jangan hanya Allah yang dipuji, aku juga harus dipuji karena aku melaksanakan sholat. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memulai surat Fatir dengan redaksi alhamdulillah, menunjukkan bahwa tidak ada satupun pujian, baik pujian yang kecil, pujian yang sedikit, pujian yang banyak, ataupun pujian yang besar, semuanya hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah layak dipuji? Nah, dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Fatiris samawati wal ard. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit serta bumi. Fatiris samawati wal ard. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya beliau menyampaikan bahwa qala Sufyan Ats-Tsauri telah berkata, an Ibrahim bin Muhajir, dari Ibrahim bin Muhajir, an Mujahidin, dari Mujahid, an Ibni Abbasin, dari Abdullah bin Abbas, qala, yang mana Abdullah bin Abbas beliau mengatakan, kuntu la adri, aku tidak tahu maksud dari
Fatiris samawati wal ard. Fatiris samawati wal ard. Allah menciptakan langit dan bumi. Pada dasarnya Ibnu Abbas tidak tahu apa yang dimaksud dengan kalimat fatoro. Ibnu Abbas tidak tahu. Hatta atani a'rabiyan, sampai datang kepada aku, kata Ibnu Abbas, a'rabiyani, dua orang Arab. Yahtasimani fi bi'rin, yang dua orang Arab tersebut mereka saling berselisih, saling mengklaim, saling mengaku terkait sumur yang ditemukan oleh mereka. Faqala ahaduhuma, lalu kemudian salah satu di antara keduanya berkata kepada yang kedua, ana fatortuha, aku yang telah membuatnya. Lalu kemudian yang lainnya, ana badatuha, justru aku yang membuatnya. Nah, dalam perdebatan yang dilakukan oleh dua orang Arab ini, yang satu menyebutkan ana fatortuha, yang berasal dari kata fatoro, membuat, menciptakan. Aku yang telah menciptakannya. Ana badatuha, aku justru yang telah membuat pertama. Nah, maka Ibnu Abbas asalnya tidak tahu perbedaan antara fatoro atau pengertian fatoro, sampai datang dua orang Arab yang berselisih yang melaporkan kepada Ibnu Abbas terkait klaiman sumur yang ditemukan. Yang satu menyebutkan aku yang menciptakan dengan kalimat fatoro, yang satu menyebutkan bada'a, aku justru yang memulai pembuatannya. Nah, maka di sini Ibnu Abbas kemudian memahami, oh berarti antara fatoro dengan bada'a ada maksud yang berbeda. Lalu kemudian Ibnu Abbas ketika mengetahui dua perbedaan ini, beliau menjelaskan ketika ada ayat yang Allah memberikan informasi fatiris samawati wal ard, Allah yang menciptakan langit dan bumi, maksudnya adalah badi'us samawati wal ard, Allah lah yang menciptakan pada permulaan langit dan bumi. Kita jelaskan lebih rinci. Imam Al-Maraghi di dalam tafsirnya, beliau menjelaskan bahwa fatara syai'a, dia menciptakan sesuatu atau dia membuat sesuatu. Nah, yang dimaksud dengan kalimat fatara, kata Al-Maraghi, artinya adalah aujadahu ala ghairi mithalin sabiqin. Maksudnya menciptakan sesuatu yang sebelumnya sama sekali tidak ada contoh. Nah, maka coba kita perhatikan. Di dalam tafsir Al-Maraghi, kemudian di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mufradat fi Gharibil Quran yang disusun oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, beliau menyampaikan seperti ini. Kalimat fatoro. Fatoro. Fatoro ini artinya aujadahu ala ghairi. Mithalin sabiqin. Yang namanya fatoro adalah membuat sesuatu yang asalnya tidak ada contoh. Ketika Allah menyebutkan bahwa Allah yang telah menciptakan langit serta bumi, maksudnya ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah tidak melihat dulu yang lainnya. Allah tidak niron dulu. Allah langsung menciptakan langit, Allah langsung menciptakan bumi yang asalnya tidak memiliki sketsa sama sekali. Kalau arsitek, dia ingin membangun satu bangunan, digambar terlebih dahulu. Kadang-kadang ada yang mencoba untuk membuat bangunan yang baru dengan cara melihat bangunan yang lain. Ada yang melihat bagian tubuh, ada yang melihat bagian tubuh manusia atau bagian tubuh yang lain. Lalu kemudian bagian tubuh itu dijadikan inspirasi
untuk membuat satu bangunan. Dibuatlah gambar sketsanya, lalu kemudian dihitung berapa barang yang dibutuhkan, apa saja barang yang dibutuhkan, berapa modal yang dibutuhkan untuk membangun satu bangunan dengan sketsa yang dilihat dari model yang terinspirasi dari satu bagian tubuh. Tapi ketika Allah menciptakan langit, Allah menciptakan langit yang sebegitu besarnya, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan bulan, Allah menciptakan bintang, ghairi mithalin sabiqin, tanpa melihat contoh terlebih dahulu. Artinya ketika Allah menciptakan langit, langsung oleh Allah diciptakan tanpa melihat apakah ada contoh sebelumnya atau tidak. Nah, maka disinilah kenapa Allah disifati dengan fatir. Karena Allah menciptakan sesuatu tanpa ada contohnya. Lalu kemudian kita lihat lagi bagaimana penjelasan dari di dalam kitab Al-Mu'jam fi Gharibil Quran yang disusun oleh Al-Asfahani. Beliau menyebutkan bahwa khalaqa fatara ini nanti akan ada kalimat yang hampir semakna dengan fatara. Apa saja? Yang pertama yang semakna dengan fatara artinya adalah khalaqa. Khalaqa. Yang kedua, ada juga bukan hanya khalaqa tapi bada'a. Nah, fatara menciptakan tanpa contoh. Khalaqah menciptakan tanpa contoh. Bada'a menciptakan tanpa contoh. Apa perbedaannya? Nah, perbedaannya dijelaskan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani di dalam kitab Al-Mu'jam Mufradat fi Gharibil Quran. Perbedaannya sebetulnya tidak terlalu signifikan, akan tetapi ada sedikit perbedaan. Untuk fatara dan khalaqa maknanya sama. Menciptakan fi ibda'i syai' min ghairi aslin wala ihtidain. Menciptakan sesuatu tanpa asal. Menciptakan sesuatu tanpa contoh. Nah, lalu untuk bada'a sama, menciptakan. Al-ibda'u, al-ibda artinya adalah ijadu syai' bi ghairi alatin. Allah menciptakan sesuatu tanpa menggunakan alat. Kalau manusia nih ya, manusia secanggih apapun ilmu manusia, tetap ketika ingin membuat sesuatu butuh alat. Contoh, meja. Meja dibuat oleh manusia pasti membutuhkan alat. Alat apa yang dimaksud? Butuh kayunya, butuh pakunya, gergajinya, mesinnya, sampai nanti dibentuk menjadi alat ini. Tapi kalau fatara, khalaqa, dia menciptakan sesuatu tanpa menggunakan alat dan bahan sama sekali. Bagaimana cara penciptaannya? Kun fayakun, jadilah maka jadi. Nah, maka disinilah kenapa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun makhluk yang dapat menandingi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satupun makhluk yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk membutuhkan makan, Allah tidak membutuhkan makan. Makhluk ketika ingin membuat sesuatu membutuhkan bahan. Allah Subhanahu wa taala ketika membuat sesuatu, Allah tidak membutuhkan bahan. Nah, maka disinilah Allah Subhanahu wa taala kenapa beliau memiliki sifat Fatiris samawati wal ard, menciptakan langit dan bumi. Lalu kemudian Allah pun melanjutkan kenapa segala puji itu mesti bagi Allah Subhanahu wa taala. Di samping Allah menciptakan sesuatu tanpa bahan dan tanpa sketsa, tanpa contoh, ja'ilil malaika. Allah pun menciptakan berbagai macam malaikat. Sebagai apa? Rusulan. Malaikat ini sebagai rasul. Yang dimaksud dengan rasul apa? Yang namanya rasul itu bukan para nabi. Yang namanya rasul itu secara bahasa artinya utusan.
Ketika Allah menciptakan para malaikat sebagai rasul, artinya malaikat adalah utusan. Utusan dari siapa? Bainahu wa baina anbiya'i, yaitu utusan yang dapat menyampaikan dia kepada para rasul, kepada para nabi. Nah, artinya para malaikat ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu. Wahyunya diberikan kepada siapa? Wahyu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui utusan para malaikat yang nanti akan diberikan kepada rasul yang ada di bumi, yaitu para nabi alaihi salam, alaihi musallam. Termasuk para rasul. Dalam hal ini para malaikat Jibril alaihissalam menjadi perantara tersampainya Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian para malaikat pun diberikan uli ajnihatin, diberikan sayap oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa sayap? Yatiru nabiha, supaya para malaikat dapat terbang dengan sayap itu. Liyuballighu ma umiru bihi sari'an, supaya para malaikat dapat menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sari'an, secara cepat. Kebayang kalau seandainya para malaikat tidak diberikan sayap oleh Allah Subhanahu wa taala. Diutus dari langit datang ke bawah. Kumaha cara datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Terjun payung? Itu tidak mungkin. Kalau menggunakan terjun payung, pertama, waktu akan sangat lama, yang ketiga tidak mungkin akan selamat. Nah, maka dengan cara Allah memberikan sayap kepada para malaikat, liyuballighu ma umiru bihi sari'an, supaya para malaikat menyampaikan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi sari'an, diberikan secara cepat. Para malaikat ada diberikan sayap oleh Allah Subhanahu wa taala mathna, ada yang diberikan 2 sayap. Wa thulatha, ada juga yang diberikan sayap 3. Waruba'a, dan ada juga yang diberikan sayap 4. Atau minhum, di antara mereka man lahu janahani, ada yang memiliki 2 sayap. Wa minhum man lahu thalathatun, di antara mereka ada juga yang memiliki 3 sayap. Wa minhum man lahu arba'atun, dan di antara mereka ada juga yang memiliki 4 sayap. Wa minhum man lahu aktsaru min dzalika, bahkan di antara mereka ada juga yang memiliki sayap lebih dari itu. Nah, santriwan, santriwati Pesantren Persatuan Islam nomor 50 Lembang serta ikhwatu iman rahimakumullah dimanapun Anda berada, ketika Allah memberikan sayap kepada para malaikat, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Kewajiban kita hanya mengimani. Kewajiban kita hanya meyakini para malaikat ada dan para malaikat diberikan sayap oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang akalnya terbatas tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerka-nerka, bahkan untuk menggambarkan bagaimana bentuk sayap para malaikat. Dan manusia pun tidak diizinkan untuk menggambarkan di mana kedua, ketiga, keempat sayap para malaikat. Yang penting Allah sudah menjelaskan bahwa malaikat memiliki sayap. Di mana Allah meletakkan sayap, tidak boleh manusia menerka-nerka. Kenapa? Karena ini urusan gaib. Ketika manusia ingin menyebutkan bahwa sayap malaikat disimpan di tangan, sayap malaikat disimpan di kaki, sayap malaikat disimpan di kepala. Ketika kita ingin menjelaskan di mana letak sayap para malaikat, maka kita butuh dalil. Mana dalil yang menunjukkan bahwa sayap malaikat di tangan? Mana dalil yang menunjukkan bahwa sayap malaikat di kaki? Mana dalil yang menunjukkan bahwa sayap malaikat di kepala? Nah, karena tidak ada dalil yang menjelaskan di mana letak sayap para malaikat, maka manusia diharamkan untuk menerka-nerka terkait bentuk dan letak sayap malaikat. Berbeda dengan keyakinan sebagian orang, semisal di Yunani ada satu keyakinan bahwa dewa-dewa, dalam hal ini para malaikat, mereka memiliki sayap. Dan kita bisa lihat di kartun-kartun, sayap yang dimiliki oleh para dewa itu kan di kaki.
Di kaki kemudian mereka bisa terbang kemana-mana. Itu sebagai penggambaran bahwa ternyata malaikat juga seperti itu. Ada juga yang mencoba menggambarkan sayap malaikat ada di kepala. Ada juga yang menggambarkan sayap malaikat itu di antara pundaknya atau di tangannya. Karena belum ada dan tidak ada dalil yang menjelaskan terkait di mana letak sayap para malaikat, maka manusia tidak diperkenankan untuk menggambarkannya. Kan ada sayap burung. Betul, burung itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sayap sesuai dengan apa yang Allah ciptakan. Karena burung zahir. Ketika kita mau menggambarkan mudah karena burungnya nampak dan terlihat oleh mata. Akan tetapi ketika ingin menggambarkan di mana letak sayap malaikat, apakah di kaki, di betis, paha, pinggang, pundak, kepala? Nah, ini tidak ada yang menjelaskannya dari Rasulullah SAW. Allah hanya menyebutkan malaikat diberikan sayap, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Nah, maka karena Allah hanya menjelaskan secara mutlak, maka kewajiban manusia hanya meyakini walaupun tidak masuk di akal. Kenapa? Karena pada hakikatnya agama itu bukan hanya mengedepankan akal. Agama itu mengedepankan iman. Kalau agama yang ditekankan adalah akal, maka bahasa Ali bin Abi Thalib, setiap kali seseorang mau berwudu, sedangkan dia menggunakan sepatu, maka kata Rasul, usaplah sepatu bagian atas. Kata Ali bin Abi Thalib, seandainya agama ini berdasarkan akal, seharusnya yang dicuci bukan bagian atas sepatu, tapi yang dicuci adalah bagian bawah sepatu. Kenapa? Secara logika yang paling kotor adalah bagian bawah sepatu. Kenapa Rasul malah memerintahkan bagian atas, sedangkan bagian atas tidak digunakan untuk menincak tanah? Karena yang namanya agama bukan berdasarkan akal, tetapi agama pasti akan mudah untuk difahami oleh akal. Ketika ada satu syariat yang tidak difahami oleh akal, bukan syariat yang salah, bisa jadi akal kita yang tidak sampai untuk memahami syariat tersebut. Lalu kemudian kama jaa fil hadis, sebagaimana terdapat dalam hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibrila, beliau pernah melihat Jibril alaihissalam Lailatul Isra'i, pada malam ketika Nabi diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahu situmi'ati janahin, yang mana Jibril memiliki 600 sayap. Baina kulli janahaini kama bainal masyriqi wal maghrib. Besarnya antara sayap yang satu dengan sayap yang lain seperti besarnya timur dan barat. Ketika kita ingin melihat seberapa besar malaikat Jibril, jangan melihat besar tubuhnya, lihat saja antara sayap yang satu dengan sayap yang kedua, ini baru sampai kalau kita melakukan perjalanan dari timur sampai barat. Walihada, dan inilah penjelasan dari firman Allah Subhanahu wa taala, yazidu fil khalqi ma yasha, innallaha kana ala kulli syai'in qadir. Malaikat ada yang memiliki 2, 3, 4 sayap. Tetapi ketika Allah berkehendak, maka Allah akan menambah sayap mereka. Allah akan menciptakan sayap para malaikat melebihi dari sayap yang terbiasa dilihat oleh Rasulullah SAW. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Tapi ketika Allah berkehendak, Allah menciptakan sayap lebih dari itu, sebagaimana yang Allah berikan kepada malaikat Jibril alaihissalam. Yang lain memiliki 2, 3, dan 4 sayap. Malaikat Jibril memiliki 600 sayap, yang antara satu sayap dengan sayap yang lainnya seukuran timur dan barat. Mungkin itu dalil yang keempat yang kita jelaskan hari ini. Insya Allah untuk minggu depan kita akan jelaskan dalil-dalil yang lainnya, terutama terkait menyentuh Al-Quran. Apakah orang-orang yang junub atau yang dalam kondisi hadas boleh memegang Al-Quran,
atau tidak. Insya Allah minggu depan kita akan jelaskan pada dalil yang kelima. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.